Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zali Saputra, NIM 19122084 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Dalam video kali ini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah Organisasi Komputer. Yang pertama soalnya adalah sebutkan generasi komputer dari awal sampai sekarang. Baik, generasi komputer yang pertama itu adalah generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, yaitu menggunakan tabung vakum. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakan komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien dan di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar 18.000 tabung, 70.000 resistor, 10.000 kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi pertama, yang pertama memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Ciri-ciri yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Keenam, butuh mesin pendingin karena sangat cepat panas. 7. Kapasitas penyimpanan sangat kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core stroke sebagai memori utama. Terakhir, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Komputer generasi kedua yaitu menggunakan transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Pada tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai lebih efisien jika dibanding dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibanding dengan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga lebih terjangkau. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core stroke. Ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Keempat, mampu memproses secara real time dan real sharing. Keenam, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. 7. Kinerja lebih cepat. 8. Daya listrik lebih kecil. Terakhir, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Lanjut, sejarah komputer generasi ketiga yaitu integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965 yang dimana dibuat menggunakan integrated circuit atau IC.
Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC bersama dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard, monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat, software lebih meningkat, harga makin terjangkau, kapasitas memori lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Lanjut ke komputer generasi keempat, yaitu mikroprosesor. Dari tahun 1971 sampai sekarang. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi salah satu perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, kemudian GUI atau Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat, yaitu pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kedua, sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan pada sektor perorangan, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun seperti laptop. Selanjutnya adalah komputer generasi kelima atau Artificial Intelligence, di mana itu masanya dari sekarang sampai ke masa depan. Generasi kelima ini sebenarnya masih dalam tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Diharapkan dapat mempelajari lingkungan sekitarnya serta dapat menyesuaikan dirinya. Ciri-ciri komputer generasi kelima: yang pertama, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan banyak mengalami proses pengembangan. Kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam motherboard atau mainboard. Yang pertama, fiturnya adalah motherboard sangat bervariasi dalam mendukung jenis komponen. Yang kedua, motherboard mendukung satu jenis CPU dan beberapa jenis memori. Yang ketiga,
video card, hard disk, voice card harus kompatibel dengan motherboard agar berfungsi dengan baik. Keempat, motherboard, casing, dan satu daya harus kompatibel untuk bekerja sama dengan benar. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan minimal 10 perangkat yang tergolong input device komputer. 10 perangkat yang tergolong dalam input device komputer. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetik data yang akan diinginkan, yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam, yang pada umumnya memiliki 2 tombol dan sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor atau pointer. Fungsinya adalah untuk menggerakkan kursor, melakukan scroll pada mouse atau jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Ketiga adalah joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Keempat itu touchpad. Touchpad merupakan sebuah alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. CD atau compact disc. CD atau compact disc adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik yang terbuat dari bahan plastik dan berbentuk lingkaran pipi dengan lubang kecil pada bagian tengah. Keenam itu adalah modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Bentuk dan tipe modem bervariasi, ada yang dicolokkan ke lubang USB pada komputer dan ada yang menggunakan fitur Wi-Fi. Flash disk. Ketujuh, flash disk. Flash disk adalah perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data dengan ukuran kapasitas tertentu. Besar kapasitas flash disk bervariasi, mulai dari 512 MB sampai ke 32 GB dan lebih lagi. Yang kedelapan adalah CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data CD atau DVD. Pada PC atau perangkat personal komputer, Anda bisa memasang alat ini di CPU, sedangkan pada beberapa laptop tertentu sudah tersedia di dalamnya yang bisa dibuka pada bagian samping. Selanjutnya yang ke-9 adalah digitizer. Digitizer merupakan perangkat masukan yang berbentuk datar seperti papan, yang memiliki beberapa tombol di bagian samping dan sebuah pena khusus untuk menulis atau menggambar data yang tersambung pada komputer. Alat ini berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Selanjutnya, barcode scanner. Barcode scanner atau barcode reader adalah alat yang berbentuk gagang dan berisi laser berwarna merah. Pada laser tersebut berfungsi untuk memindai barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu barang. Barcode tersebut berupa suatu kode berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka menggunakan barcode scanner. Alat ini biasanya digunakan di toko untuk mengidentifikasi produk yang dijualnya sehingga memudahkan proses jual beli. 11 itu ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan monitor komputer. Bentuknya seperti pena dan tersambung ke perangkat komputer dengan kabel.
Selanjutnya adalah scanner. Scanner merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog atau kertas menjadi data digital. Perangkat ini digunakan saat Anda memindahkan data yang berbentuk hard file pada kertas menjadi bentuk soft file ke dalam komputer yang hasilnya berupa gambar atau file PDF. Bila dikombinasikan dengan printer, scanner bisa digunakan menjadi mesin fotokopi berukuran kecil. Trackball. Trackball adalah perangkat keras yang bentuknya mirip dengan mouse, hanya saja terdapat sebuah bola pada bagian tengah yang memiliki sensor untuk mendeteksi gerakan dan berfungsi sebagai alat petunjuk pada komputer. Selanjutnya adalah mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang bisa digunakan saat konferensi atau melakukan video call. Selanjutnya adalah webcam. Webcam adalah kamera real time yang gambarnya bisa diakses melalui www. Program instant messaging atau aplikasi video call yang dimasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan antara HDD dan SSD. Langsung saja, perbedaan antara SSD dan HDD adalah yang pertama, perbedaan dari segi cara kerja. Cara kerja SSD dan HDD menjadi perbedaan paling mendasar yang bisa ditemukan. Jika HDD yang selama ini kita gunakan memanfaatkan perpaduan antara sistem mekanik dan elektrik sebagai komponen penunjang performa, maka SSD lebih mengarah ke sistem full elektrik tanpa adanya part yang bergerak ketika proses penulisan maupun pembacaan data. Ibarat kata, cara kerja SSD mirip seperti proses transfer data yang biasa kita temukan di microSD, RAM, atau USB flash disk. Sedangkan cara kerja HDD lebih menyerupai floppy disk atau disket. Perbedaan yang kedua adalah kecepatan baca dan tulis data. Bicara soal kecepatan baca dan tulis data, solid state drive atau SSD lebih bisa diandalkan karena mampu unggul hingga 8 kali lipat dari kecepatan baca dan tulis yang dimiliki oleh HDD. Bahkan sektor kecepatan bisa dibilang menjadi faktor paling krusial yang membuat pengguna mau beralih dari HDD ke SSD secara sukarela, meski harus menyisihkan budget ekstra. Perbedaan selanjutnya yang ketiga adalah perbedaan ukuran dan bentuknya. Perbedaan berikutnya bisa dilihat dari segi ukuran dan bentuknya, di mana HDD memiliki dimensi lebih besar dibanding SSD. Jadi, perbedaan keempat yaitu perbedaan antara SSD dan HDD dari segi komponen. Berbeda dengan hard disk yang di dalamnya terdiri dari motor penggerak serta piringan cakram yang berputar ketika digunakan, SSD hanya terdiri dari microchip, integrated circuit atau IC, serta sejumlah komponen elektronik seperti kapasitor sebagai penyimpanan arus dan tegangan. Perbedaan kelima yaitu perbedaan dari segi fragmentasi. Fragmentasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu ruang kosong di dalam media penyimpanan yang ditimbulkan akibat adanya penghapusan atau perubahan data. Pada awalnya, proses pengisian file di dalam hard disk sendiri akan tersusun rapi dan saling berurutan, namun seiring waktu berjalan, susunan file tersebut akan menjadi berantakan akibat adanya perubahan. Dan jika kondisi ini terus terjadi, akibatnya kinerja HDD akan semakin menurun. Hal tersebut tidak akan pernah terjadi di SSD karena seluruh data sudah disimpan ke dalam chip flash. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan harga antara SSD dan HDD. Karena masih tergolong baru, SSD memiliki bandrol harga yang lebih mahal dibanding dengan HDD.
Selanjutnya, perbedaan yang ketujuh adalah perbedaan dari efek yang ditimbulkan. Perbedaan dari segi penerapan teknologi otomatis memberikan efek eksternal berbeda antara SSD dan HDD. Para pengguna PC maupun laptop yang bertenaga HDD tentu sudah sangat familiar dengan suara berisik yang ditimbulkan dari komponen mekanik. Sementara laptop yang sudah menggunakan SSD jauh lebih pelan dan tidak cepat panas karena tidak ada komponen yang bergerak. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan antara prosesor Intel dan prosesor AMD. Langsung saja, yang pertama, set instruksi pada Intel adalah MMX, SSE, SS2, dan SSE3. Tetapi pada AMD dia SSE2 dan 3D No. Tetapi dari sekian banyak instruksi yang dipakai oleh Intel, sebetulnya telah ada pada 3D No-nya AMD yang tidak dimiliki oleh Intel. Yang kedua, L1 pada Intel maksimal 32K, sedangkan pada AMD adalah 128K. Berdasarkan beberapa tes, AMD dengan L1 yaitu 128K lebih unggul dibanding dengan Intel. Yang ketiga, banyak transistor pada Intel 100 miliar sedangkan AMD 105 miliar. Keempat, banyaknya decoder integer FP pada Intel lebih sedikit dibanding AMD. Yang secara signifikan perbedaan tersebut meningkatkan kinerja dari AMD. Lanjut, temperatur pada Intel dapat diatur oleh prosesornya sendiri, atau prosesor akan mengurangi kecepatan jika prosesor terlalu panas. Sedangkan pada AMD 64, temperatur maksimum adalah 900 Celcius. Tergantung teknologi Intel lebih unggul dibanding AMD dari segi temperatur. Keenam, AMD lebih unggul dalam pengolahan komunikasi aplikasi seperti transfer data pada modem, ADSL, MP3, dan Dolby Digital Surround Sound. Ketujuh, pipeline pada Intel lebih panjang dibanding dengan AMD, tetapi pipeline Intel bermasalah pada pertukaran tugas sehingga pipeline Intel kecepatannya melambat, berada di bawah AMD. Kedelapan, Intel menang di brand image dan marketnya, sedangkan AMD harganya yang lebih murah. 9. Pada prosesor Intel Pentium 4 harga standar, kinerjanya lumayan cepat. Untuk urusan grafis masih kalah dibanding dengan AMD, tapi paling tidak prosesor Intel tidak cepat panas. Ke-10 itu pada prosesor AMD Athlon harga agak murah dibanding Intel. Grafis bagus, kecepatan, tapi cepat panas dibandingkan Intel. Baik, lanjut ke soal nomor 6, yaitu jelaskan perhitungan yang pertama. A10 MB sama dengan berapa kilobyte? MB 2,5 kilobyte sama dengan berapa gigabyte? C 10 kilobit sama dengan berapa kilobyte? Oke, pada gambar terlihat perhitungan dari 1 MB sama dengan 1024 KB, 1 GB sama dengan 1024 MB, 1 TB sama dengan 1024 GB, 1 petabyte sama dengan 1024 TB. Jadi pada gambar saya telah menjawab dari soal yang diberikan. Yang pertama, A 10 MB sama dengan berapa kilobyte. Jadi 10 dari megabyte ke kilobyte karena dia
turun satu tangga, jadi dikali 1024. Jadi 10 dikali 1024 sama dengan 10.240. 10 MB sama dengan 10 MB sama dengan 10.240 KB. Lanjut yang B, 2,5 KB sama dengan berapa GB? Dari kilobyte ke gigabyte itu turun naik dua tangga. Jadi dia dibagi 1024 kemudian dibagi lagi 1024. Jadi 2,5 dibagi 1024 per 1024 sama dengan 0,002441400625 di per 1024 sama dengan 0,0002384419. Jadi 2,5 kilobyte sama dengan 0,0002384419 GB. Lanjut ke soal yang C, yaitu 10 kilobit berapa kilobyte. Karena bit ke byte itu naik satu tangga, maka dia dibagi 1024. Jadi 10 dibagi 1024 sama dengan 0,009765625. Jadi 10 kilobit sama dengan 0,009765625.